Shalom semua sahabat-sahabat saya, dimanapun saudara bisa bergabung dengan program Firman Allah yang hidup buat kalian saudara. Lewat tayangan kali ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan pastinya. Bagaimana setiap kita mengalami yang namanya ketenangan. Bagaimana Anda mengalami yang namanya sukacita dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana Anda mengalami bahwa mungkin ada hati-hati yang mulai lemah, ada kaki-kaki yang mulai tawar di dalam langkah kita. Tapi ketika Anda mengambil bagian ini, Anda mendapat kekuatan yang baru. Itulah dari firman Allah dan sumbernya pasti dari firman dan Roh Kudus. Nah begini, hari ini saya berbicara kepada semua kita tentang bagaimana kita meraih yang namanya ketenangan. Anda mendapatkan sukacita, Anda mendapat kekuatan yang baru ketika setiap kita, langkah kita meselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Alkitab memberikan satu penjelasan yang pasti bagi kita. Dengar saudaraku, firman Tuhan itu hidup. Dan firman Tuhan itu iya dan amin. Dan janjinya pasti terjadi bagi setiap kita asal Anda dan saya percaya kepada firman Tuhan. Nah bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan pastinya? Ada bermacam-macam cara yang kita bisa lakukan dalam dunia. Dunia menawarkan begitu banyak cara, begitu tempat, lokasi yang begitu banyak untuk Anda mendapatkan ketenangan. Tapi semuanya sepertinya hanya sia-sia saja. Apalagi sekarang sudah pandemi seperti ini, Anda mau kemana? Mau ke lokasi dunia seperti apa? Semua sudah mengalami yang sama, yaitu bagaimana semua mengalami wabah COVID-19. Tapi hari ini kita bisa belajar dari firman Allah. Saya akan bacakan dalam Mazmur pasal 62. Memberikan satu keterangan yang pasti bagi Anda dan saya bahwa setiap kita harusnya mengambil bagian ini. Kita mesti memahami bahwa hanya Tuhan saja, Dia sumber ketenangan dalam hidup setiap kita. Ayat yang ke-6 dan 7. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sampai di sana bunyi firman Tuhan. Dari dua ayat ini kita bisa mengambil sebuah kebenaran bahwa begini. Posisi kita ketika Anda dekat dengan Tuhan, ketika Anda mendekatkan hatimu kepada Tuhan, ketika Anda menyembah Tuhan, ketika Anda benar-benar menarik hadirat Tuhan hadir bagi pribadi, keluarga, bahkan komunitasmu, sesungguhnya Anda sudah mengambil bagian di dalam kehidupan yang di dalamnya Tuhan menjadi raja. Tuhan hadir, Dia sumber ketenangan, Dia sumber sukacita. Jadi kita bisa melihat bahwa pahami benar-benar Dia yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk melewati semuanya. Alkitab bilang begini, hanya Dialah gunung batuku. Pemazmur sudah mempunyai sebuah pengalaman bahwa kekuatannya itu akan berlipat-lipat ketika posisinya dekat dengan Tuhan. Dia gunung batu, Dia keselamatan, Dia kota benteng, bahkan Dia tidak akan goyah sedetik pun. Setiap kita hari ini, gereja Tuhan, mungkin ada orang-orang yang mengalami kelemahan, mungkin bukan fisik, tapi mungkin perjalanan hidupmu mulai goyah, perjalanan imanmu mulai goyah karena kau melihat besarnya masalah, besarnya tantangan, sepertinya masalah satu belum selesai, lalu ada masalah berikutnya, silih berkati datang dalam hidup engkau, baik rumah tanggamu, baik pekerjaanmu, maupun juga pelayanan setiap kita. Tapi hari ini melalui firman Allah kita mau bersama-sama melihat, pahami, imani, yakini bahwa Tuhan itu sumber kehidupan, Tuhan sumber ketenangan bagi setiap kita. Langkah yang kedua yang perlu kita ambil adalah bagaimana kita mengembangkan hidup yang di dalamnya ada penguasaan diri, sehingga Anda bisa berdoa dan Anda mendapatkan ketenangan. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 bagian A begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah bagaimana cara semua kita mengembangkan penguasaan diri saudaraku? Ini sesuatu yang tidak mudah. Tapi Anda dan saya harus mengupayakannya. Membiasakan diri berpikir yang positif. Mau tidak mau bahwa mari kita mengembangkan hal ini. Ketika situasi sepertinya negatif, orang bilang sesuatu yang negatif, baik mengenai situasi ataupun mengenai diri Anda setiap kita hari ini, tapi kita mulai berpikir yang positif. Nah itu cara yang pertama, bagaimana kita bisa merubah hal-hal yang negatif yang mungkin orang bisa predikatkan bagi setiap kita, baik dalam dirimu atau juga dalam suasana apa yang sementara kau hadapi, tapi kita bisa berpikir yang positif. Yang kedua, membiasakan diri untuk kita hidup dan bergaul dengan banyak orang, kembangkan karakter Tuhan. Anda bisa ramah, kita bisa mengasihi siapapun dengan tidak pandang bulu, kita bisa memperlakukan orang lain seperti halnya Tuhan memperlakukan setiap kita.
Jadi ketika setiap kita memperlakukan orang lain sedemikian rupa, saya percaya itu bagian daripada kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengembangkan untuk penguasaan diri dan kita menjadi pribadi yang tenang. Alkitab bilang begini saudaraku, jelas sekali bahwa hanya dekat Allah saja Anda meraih sebuah ketenangan. Ketika setiap kita berani bertindak, berani melangkah, maka semuanya akan menjadi pengalaman bagi setiap kita. Ketika doa Anda jadikan menjadi sebuah aktivitas yang baik dalam rumah tanggamu, dalam pribadimu, dalam seluruh kehidupanmu, maka semuanya akan menjadi sebuah kebiasaan yang bisa membangun pertumbuhan kerohanian setiap kita. Doa penting saudaraku. Doa adalah nafas bagi setiap kita. Tanpa doa, itu kehidupan kita sepertinya mati. Seperti halnya itu manusia. Ada tubuh, ada juga kepala. Jadi leher itu ibarat doa kita kepada Tuhan. Jadi tanpa doa tentunya hubungan itu menjadi suram. Hubungan itu menjadi sesuatu yang hambar yang biasa. Tapi ketika setiap kita bisa menjalin komunikasi yang intim dengan Tuhan lewat doa, maka saya percaya ketenangan itu akan menjadi bagian setiap kita. Saya berdoa lewat program kali ini, benar-benar firman Allah ini membuat Anda itu mempunyai pijakan yang baru. Setiap kita lewat firman Allah kita bisa menata ulang kembali kerohanian setiap kita. Ketika semua orang mungkin mengalami ketakutan, tapi setiap kita mendapat ketenangan. Dalam ketenangan itu ada kekuatan, saudara. Di dalam kekuatan itu Tuhan memberikan visi-visi yang baru bagi setiap kita. Mungkin sekarang kita mengalami krisis, semua orang mengalami seperti itu. Tapi saya pastikan bahwa orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang yang mendekatkan diri kepada pribadi Allah, maka orang tersebut akan mengalami bagaimana tahun rahmat Tuhan datang dalam kehidupannya, bagaimana pikirannya akan mendapat sebuah paradigma yang baru, akan diubahkan oleh Tuhan, tentunya oleh hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini renungan firman buat program kali ini. Kiranya apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan, itu bisa memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.